Ferry. Ayo turun, Fer. Ferry, kalau kamu ke kamar dulu untuk ganti pakaian, berarti acara potong kuenya ini tertunda. Dan kamu kasih kesempatan untuk mama sama papa marahin saya. Ayo dong, Fer. Ferry, ayo turun. Rudi, baju saya basah. Ferry. Selamat malam, Om, Tante, juga teman-teman semua mungkin udah pada kesel kali ya nungguin saya kelamaan. Terus terang saya lupa, mungkin karena saya terlalu sibuk, bahwa malam ini ada pesta ulang tahun kami. Saya dan kakak saya tercinta, Ferry. Untuk mempersingkat waktu, kayaknya saya sama Ferry langsung aja memotong kue kali ya. Mohon perhatian keluarga dan teman-teman sekalian yang tercinta. Apapun alasan tindakan anak saya secara pribadi minta maaf. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan, ini adalah tindakan dia yang terakhir. Di mana tindakan tadi menurut saya pasti sangat menjengkelkan saudara-saudara sekalian. Rudi, potong kuenya. Fer? Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Hatiku bergetar. Aku merasakan ada ketukan irama yang indah, yang kemudian menjadi sebuah nyanyian. Tapi, aku tidak tahu dan mungkin tidak pernah akan tahu. Kepada siapa aku nyanyikan nyanyian hati ini? Karena kau hanya sesuatu yang indah, yang ada dalam bayangan Fata Morgana, yang menghilang setiap kali akan kudekap. Malam ini saya akan membawakan lagu terbaru saya. Seperti biasanya, lirik lagu saya diinspirasikan oleh pengarang favorit saya, Sang Pencinta. Dia hidup di tengah-tengah kita, tapi selalu menyembunyikan diri di balik nama misteriusnya, Sang Pencinta. Terima kasih kepada Anda, siapapun Anda, penulis novel Sang Pencinta. Saya sangat berhutang budi kepada Anda karena hampir seluruh lagu saya diinspirasikan dari novel Anda.
Apapun caranya, saya harus menemukan jalan untuk bisa berkenalan sama dia. Mungkin banyak orang yang menggemari, bahkan mungkin mengagumi karya saya. Tetapi, apa yang kamu lakukan merupakan penghargaan tertinggi yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kamu membawakan nyanyian untuk berjuta-juta penggemar kamu. Tapi, saya merasa nyanyian kamu lantunkan hanya untuk saya. Kamu merupakan pendorong bagi saya untuk terus menulis. Tadinya saya menulis untuk menyanyikan kesedihan saya. Sekarang saya akan menulis untuk nyanyian kamu. Terima kasih Tamara. Saya tidak akan pernah melupakan kamu. Karena kamu segalanya untuk saya. Semakin menjambunya sinetron sekarang ini, orang jarang membaca buku, apalagi membaca novel. Betul, Bu. Iya. Ya. Bu, ada yang minta ini dikasihkan ke Ibu. Oh, isinya apa? Dia nggak mau bilang, Bu. Oh, oke. Orangnya masih di bawah? Masih. Oh, sebentar ya. Ada apa ya? Bapak tadi lihat orang di sini? Tidak lihat, Bu. Aduh, mana ya? Mana dia? Loh, barusan dia ada di sini, Bu. Aduh, kamu tahu nggak siapa dia? Enggak. Dia itu sang pencinta. Karya dia menghidupkan perusahaan kita belakangan ini. Ya udah, sekarang tolong panggilkan kepala bagian divisi dan kepala bagian percetakan. Suruh dia datang malam ini juga ke ruangan saya, ya? Ya, baik, Bu. Segera ya. Halo? Oh ya, tunggu Pak. Ibu, dari sang pencinta. Halo? Ibu Saraswati, bagaimana Bu? Seandainya novel saya layak untuk diterbitkan, seperti biasa Bu, saya minta honor saya dikirimkan langsung ke panti asuhan. Terima kasih ya Bu ya. Selamat malam. Kira-kira kapan ya keluar novel baru karya sang pencinta? Segera? Oh ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Permisi Bu, saya mau mengambil foto Tamara sebentar, boleh? Saya ibunya Tamara. Dan kalau Anda memang tidak mau mengambil foto saya, tidak apa-apa. Tapi jangan coba sekali-sekali pun meremehkan saya. Terima kasih. Tamara! Tamara! Apa kabar, Nan? Baik, ya ampun, bukannya di Australia? Iya, aku lagi liburan, sayang. Semalam gue liat lo di TV loh. Gue bangga banget sama kamu. Thank you. Gue bilang juga apa waktu kita SMA dulu. Gue yakin satu-satu lo pasti jadi penyanyi terkenal. Dan ternyata
ramalan gue menjadi kenyataan dong. Aduh, itu kan bukan ramalan, itu kan doa lu buat gue kan. Iya, gue selalu doain kamu kok, biar kamu sukses. Maaf Non, mengganggu. Cucu saya penggemar berat Anda, Non. Sekarang cucu saya ada di rumah sakit, Non. Tapi sampai sekarang dokter pun tidak tahu penyakitnya cucu saya itu apa. Setiap ada acara TV untuk Anda, cucu saya tidak pernah melewatkan. Kemarin dengar dari radio bahwa pada hari ini Non ada di sini. Makanya saya datang kemari untuk minta kerelaan Non untuk datang ke rumah sakit menjenguk cucu saya satu-satu yang saya sayangi. Oke? Iya, abis ini ya Pak ya, abis ini ya. Terima kasih ya. Oke Tamara, aku jalan dulu ya. Good luck ya. Oke. Thank you ya, dadah. Bilang sama Fatwa itu, nggak bisa. Cara Tamara kan padat. Tapi ini bagus untuk publikasi dia, Bu. Anak saya tidak perlu publikasi macam begitu. Tamara kan sibuk. Dan dia nggak punya waktu untuk urusan tetek bengek seperti itu. Itu kan urusannya departemen sosial. Atau departemen apalah namanya sekarang. Suruh kakek-kakeknya pergi. Bu, itu Pak Adam. Dia seorang pengusaha besar. Saya belum pernah dengar namanya. Dia memang orangnya low profile. Sahamnya ada di mana-mana. Mulai dari perusahaan kapal, pabrik mobil, real estate, bahkan lapangan golf. Dia miliki semua itu, Bu. Dan permisi. Saya ibunya Tamara. Adam. Tamara, kita ke rumah sakit sekarang. Ayo, silakan. Bentar dong, Ma, bentar. Mama bilang sekarang. Aduh, Mama kan bilang aku nggak boleh mengecewakan penggemar, gimana sih? Iya, tapi kan mereka ini semuanya orang sehat. Lain kali kan masih bisa. Betul juga. Mr. Wong, tolong mobil You ikut belakang mobil kita. Saya dan Tamara akan ikut mobil ini ke rumah sakit. Ayo, mari silakan. Ya. Mari. Halo sayang. Halo juga. Terima kasih ya kamu suka sama aku. Saya harus bilang terima kasih karena Tante bisa datang ke sini. Rasanya ngelihat Tante saya jadi sembuh. Aku doain supaya kamu cepat sembuh ya sayang. Terima kasih Tante. Papa mamanya Gita sekarang masih ada di Amerika. Masih studi. Oh. Tante Tamara dengan Oma Laura tidak bisa lama-lama menunggu kamu sayang. Nanti kalau Tante Tamara ada waktu, Tante Tamara pasti akan datang ke sini lagi. Sekarang biar Oma Laura yang temenin kita di sini ya. Nanti Oma ceritain bagaimana caranya sampai Tante Tamara bisa jadi penyanyi terkenal seperti itu. Ya? Kita sangat terima kasih, sayang. Oma Laura sementara sama kita dulu. Ya? Non Tamara, bisa diantar sama sopir saya sekarang? Cepat sembuh ya sayang. Terima kasih Tante. Saya permisi dulu.
dia, Pak. Kenapa kau lakukan aku seperti begini, Tamara? Masih mikirin orang mabuk tadi? Seharusnya dia nggak diperlakukan begitu kasar seperti tadi. Iya, tapi saya hanya menjalankan tugas dari Ibu Lora supaya tegas sama siapapun. Gimana? Capek sayang? Capek badan sih enggak, Oma. Cuma capek mental. Itu kan risiko, sayang. Yang namanya penggemar, itu tingkahnya memang macam-macam. Tapi aku capek bukan sama penggemar, sama Mama. Oma juga keberatan akan sikap mama kamu. Bagi dia, sekarang ini kamu bukan lagi hanya anak, tapi juga mesin pencetak uang. Dalam usia seperti kamu harus berpikiran jauh ke depan. Sekarang kamu harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Mumpung kamu sedang lari. Dan jangan ulangi kesalahan papa kamu. Dia orangnya terlalu idealistis. Dan idealismenya itu menyeret kita semua ke dalam kemiskinan. Sekarang dunia ada di tangan kamu. Dalam masa panen seperti ini, jangan pikirkan yang lain. Selain uang, dan uang. Kaset dan CD kamu laku keras. Hampir di semua rumah mereka memutar lagu kamu. Suatu saat nanti, saya pasti akan dapetin kamu. Setiap aku dilanda rasa cinta, aku ke pantai. Dan menulis surat cinta di atas pasir. Ketika laut pasang, surat cintaku terendam air. Begitu laut surut,
surat cintaku sudah tidak ada di sana. Surat itu sudah dibawa gelombang ke tengah samudera. Bodohkah aku? Tidak. Karena aku memang tidak ingin surat cintaku dibalas. Karena aku tidak ingin cintaku dibalas, aku merasa terlalu kecil. Untuk bisa memikul cinta seorang gadis. Hidupku hanya bagaikan tetesan embun di ujung daun-daun fajar. Mana mungkin aku bisa bertahan jika menatap cinta matahari pagi. Sebenarnya tadi malam Papa mau bicara sama kamu, tapi Papa udah ngantuk. Buka dong. Kamu pasti lebih daripada tahu bahwa dasi itu dasi mahal. Dan mulai pagi ini kamu harus pakai. Saya disuruh pakai dasi ini pagi-pagi, emang mau kemana, Pak? Sayang, anak Mama Rudi, mulai hari ini kamu resmi jadi bos di perusahaan kita, ya kan, Pak? Jadi bos di perusahaan kita? Kok jadi bos mendadak amat sih? Apa yang ngedadak? Apanya yang ngedadak? Hah? Seharusnya kamu harus nyiapin mental kamu sejak lulus dari sarjana. Untuk mengambil alih perusahaan. Papamu nih kerja mulai umur 18 tahun. Dan sekarang Papa mulai capek untuk gedein kamu lagi. Dan mulai sekarang Papa akan melepaskan semua beban dari pundaknya. Dan akan menikmati masa pensiunnya berdua dengan Mama, ya kan, Pak? Ini sebuah keputusan dari rapat Dewan Direksi. Oke, Pak. Itu dong. Itu menunjukkan kamu punya sikap dewasa dan kamu punya sikap yang mau bertanggung jawab. Tapi kayaknya masih ada yang kurang nih. Apa itu? Satu dasi lagi deh. Untuk apa? Mestinya Papa tuh tanya bukan untuk apa, tapi untuk siapa. Ya untuk Ferry lah. Saya tahu. Pasti Papa mau bikin surprise ke Ferry seperti Papa bikin surprise ke saya, ya kan? Saya panggilin Ferry bentar ya. Suruh nih. Nggak perlu. Karena dia nggak ikut dalam perusahaan kita. Sayang, menurut Papa, Ferry itu bukan tipe orang kantoran. Ya bagaimana Papa bisa tahu? Ya orang Papa belum membuktikan kok. Ya, dia kan sangat introvert. Coba ya, kamu bayangkan. Setiap makan dia selalu makan di dapur. Dia nggak pernah sama-sama makan dengan kita di meja makan. Ya itu karena dia nggak pernah dilibatkan dalam pembicaraan atau diskusi di meja makan. Gimana sih? Papa, buat saya, Ferry itu udah jadi bagian dalam hidup saya. Ya, kalau diibaratkan saya jiwa, dia tubuhnya. Saya cuma minta satu, tolong Papa siapkan satu dasi lagi. Ya, yang ini saya akan kasih ke Ferry. Rudi. Ya, terpaksa saya harus menyediakan satu meja untuk Ferry. Ya, untuk bagian yang nggak begitu penting, mungkin bagian pembukuan atau administrasi yang nggak begitu penting, karena kalau nggak, pasti Rudi nggak mau datang ke kantor. Oke. Nah, Ferry, sarapan. Kasih Bu Nega. Ferry, ini untuk kamu. Dan kamu harus pakai pagi ini juga. Memangnya kamu ada undangan kemana, Ruth? Oh enggak,
Dasi ini cuma sebagai simbol bahwa hari ini kamu mulai masuk kantor. Kantor? Iya. Kok Papa nggak bilang? Ya mungkin dia mau bikin surprise buat kamu. Ibu Niken. Ya? Mulai pagi ini saya mau ikut makan di sini. Boleh, boleh. Hitung-hitung saya latihan nanti untuk makan di kantin kantor. Oh, bisa aja kamu. Saya tidak akan mulai makan sebelum makan kamu datang. Kita makan sama-sama ya. Oke. Ruth, Rudy, Ruth. Mana? Niken, Niken. Iya, Bu. Mana sarapan untuk Rudy? Kenapa cuma 2? Nah, Rudinya sarapan di dapur bareng sama Nak Ferry. Ya udah, sana. Kita akan buka cabang di Surabaya. Biar Ferry kerja sana. Bagian administrasi yang nggak begitu penting. Lebih cepat, lebih bagus. Karena saya melihat pengaruh Ferry terhadap Rudy sekarang semakin parah. Bahkan lebih parah daripada apa yang selama ini saya bayangkan. Pakai dasinya kok lama, Ruth? Ya ini kan masalah selera. Saya nggak suka sama motif dasi yang dikasih sama Papa. Dasi kamu mana? Biar kamu pakai ini ya. Saya lupa naruhnya di mana. Rudy, saya tahu kalau kamu tuh lihai. Kamu bisa bohongin orang lain, bahkan kamu bisa bohongin diri kamu sendiri. Tapi enggak, kamu tidak bisa bohongin saya. Dasi ini cuma satu kan? Kalau kamu tidak bisa pakai dasi yang baru, saya juga tidak mau pakai dasi yang ini. Sekarang saya mau kamu pakai dasi ini ya. Niken, suruh Selamat bawain tas saya ke mobil. Biar saya yang bawakan, Pak. Maaf, Pak. Mulai sekarang segala keperluan Papa biar saya yang bawakan. Ya, Pak ya. Selamat pagi, Ma. Selamat pagi. Ma, bagaimana dengan penampilan saya, Ma? Kamu nggak usah tanya soal penampilan sama saya. Lebih baik sekarang juga kamu berangkat supaya tidak memberi contoh yang tidak baik kepada pegawai lain. Oke? Karena kamu terlambat. Ya nggak, Pak? Sebentar, Pak. Ma. Kan? Bu. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa sedih? Ibu kan seharusnya senang. Sekarang saya sudah ikut Papa pergi ke kantor. Tentu Bu Niken senang, Nak. Ibu senang sekali kamu mau bekerja dengan Papa. Tapi Ibu juga sedih. Melihat Papa sama Mama kamu itu sama. Kelihatannya mereka nggak senang. Sudah 25 tahun mereka begini sama saya. Buat saya ini sudah tidak aneh lagi. Dan saya yakin,
Suatu saat keadaan ini pasti akan berubah. Bunda kan juga sudah 25 tahun berdoa. Terus-terusan berharap agar keadaan ini cepat berubah. Bu, selama ini dan sampai kapanpun, saya sudah menganggap ibu sebagai pengganti almarhum mama saya. Saya tahu selama ini ibu tidak mau menikah. Karena ibu sangat sayang sama saya. Ibu tidak mau membagi rasa kasih sayang ibu kepada saya untuk orang lain. Sudah, ibu jangan sedih lagi. Kalau ibu sedih, saya pasti akan sedih, Bu. Sekarang saya mau ibu senyum. Sebelum saya pergi ke kantor, saya ingin melihat ibu senyum dulu. Pergilah, Nak. Selamat bekerja ya. Kerja yang keras. Perlihatkan sama papa kamu bukan orang sembarangan. Ya, Bunda kan doakan. Terima kasih, Bu. Thank you.